Intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat mengakibatkan tanah longsor sampai menutup akses penghubung dua kabupaten. Material tanah longsor berupa batu dan kayu menutupi jalan dengan ketebalan mencapai 1 meter, mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintasi jalan penghubung Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa tersebut. Untuk membuka kembali akses jalan, petugas menggunakan alat berat membersihkan material tanah longsor. Sedang melaksanakan pembersihan terhadap longsor yang menutupi jalan sepanjang jalan Sinjur, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat yang terjadi di 4 titik. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Seorang sekretaris camat di Lombok Barat mengamuk di kantor Badan Kepegawaian Daerah BKD PSDM setempat. Dirinya memaksa merangsek masuk ke dalam ruangan kepala badan. Zainuri tidak terima jika dinonjobkan dari jabatannya sebagai sekretaris camat Kuripan. Dia mengatakan hal tersebut janggal dirasakan, mengingat dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran. Dengan alasan 2MD yang ditahan oleh saya sendiri sepeda motor dengan tujuan saya untuk mengembalikan uang saya yang dihabiskan oleh Bagas Bangpol untuk pengecetan kantor itu, dan itu belum dikembalikan oleh Mahnan, sehingga Mahnan sendiri tidak bertanggung jawab, hanya main perintah saja, sehingga sekarang PJ Bupati ini mendapatkan fitnah oleh mereka ini, sehingga saya dinonjobkan mulai hari ini dikeluarkan. Sementara itu, Kepala BKD PSDM Lombok Barat Jamaluddin menegaskan jika pejabat tersebut dinonjobkan karena banyak pelanggaran yang dilakukan dan sebelumnya yang bersangkutan sudah diminta untuk mengembalikan barang milik daerah yang dibawa namun tidak dilakukan. Pertimbangan kita juga secara hukum gitu, baik dari segi disiplinnya maupun ada barang milik daerah yang masih dibawa yang bersangkutan. Kita sudah upayakan supaya yang bersangkutan segera mengembalikan. Kita sudah beberapa kali menghadirkan yang bersangkutan di sini dengan harapan ayo segera dikembalikan supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tapi sampai kita bersurat mendatangkan yang bersangkutan sampai dengan ada satu dia janji seminggu untuk menyelesaikan mengembalikan barang itu, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi dirinya meminta supaya yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian jika semua dianggap tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Maling mobil! Polisi mengamankan Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik Ilyas Abdurrahman yang ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ajat Supriyatna diamankan di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Pandeglang dan langsung dibawa ke Mapolres Pandeglang. Ajat saat ditangkap sedang berada di rumah kontrakan saudaranya. Akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bang, minta penegasan aja, si AS ini orang pertama yang menyewa mobil rental. Betul, jadi AS ini adalah orang atas nama si penyewa mobil rental tersebut. Sementara pelaku penembakan seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut masih menjalani pemeriksaan di Puspomal. Pelaku penembakan melukai 2 orang di mana salah satunya Ilyas Abdurrahman. Sebelumnya, pemilik rental sempat meminta bantuan polisi melakukan pengejaran mobil rental yang dicuri di wilayah Pandeglang dan Anyer. Pemilik mobil sempat meminta pendampingan pada Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Namun Polsek Cinangka tidak memberikan pendampingan hingga akhirnya pemilik mobil mengejar sendiri mobil mereka hingga ke Jalan Tol Tangerang, Merak. Di res area kilometer 45, di tempat itulah pelaku menembakkan senjata api hingga Ilyas Abdurrahman tewas. Untuk anggota Polsek maupun Kapolseknya itu meminta dokumen-dokumen karena berkaitan juga dengan upaya paksa nantinya yang akan kita lakukan. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Saat ditanyai oleh anggota kepada korban ya dalam ini yang mempunyai rental mobil bahwa untuk dokumentasi dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam hal ini
seperti kaitan dengan fidusia, kemudian juga dari pengadilan dalam hal penyitaan barang bukti mobil nantinya, itu yang bersangkutan tidak melihat atau tidak memperlihatkan dokumen-dokumennya. Sebelumnya, terduga pelaku penggelapan mobil rental dibekuk pemilik bersama anak dan teman-temannya di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Namun tiba-tiba suasana semakin mencekam saat teman pelaku melepaskan tembakan. Tidak berselang lama, pelaku yang diduga berjumlah 4 orang kembali melepaskan tembakan ke arah bos rental dan rombongannya. Akibatnya pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas terkena tembakan di dada. Sedangkan rekannya Ramli mendapat perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat akibat terkena tembakan di perut bagian kanan. Maling mobil! Ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya meninggalkan terkena tembakan di dalam rumah. Di dadanya. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Menurut Rizky, pencurian mobil di rental Makmur Jaya milik ayahnya bermula dari seorang pria bernama Ajat Supriyatna yang datang dan menyewa 1 unit mobil selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun pada 1 Januari 2025, GPS yang dipasang pada mobil tiba-tiba tidak terdeteksi hingga membuat korban curiga. Ilyas Abdurrahman bersama anak dan teman-temannya kemudian melakukan penelusuran. Hingga di kawasan Saketi, Pandeglang, Banten, korban berpapasan dengan mobil miliknya. Pengejaran pun dilakukan. Namun karena melihat indikasi para pelaku memiliki senjata api, anak korban Rizky berinisiatif mendatangi Polsek Cinangka Anyer untuk melapor meminta pendampingan. Menurut Rizky, permintaan tersebut ditolak petugas Polsek Cinangka. Meski begitu, Ilyas dan rombongan tetap melakukan pengejaran hingga ke area tol Tangerang Merak. Sesampainya di area kilometer 45 Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, sopir yang mengendarai mobil rental milik korban dibekuk. Namun rupanya sang pengemudi bukan lagi Ajat Supriyatna yang menyewa mobil pertama kali. Pasca tembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, para pelaku kabur membawa mobil korban serta mobil lain yang dikendarai pelaku. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal towards the goal. Trevor Kane, 3 times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu
Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Udah pasti bela kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambatnya begini. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Program makanan bergizi gratis dimulai serentak. Program ini dilaksanakan Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kelompok sasaran, para siswa mulai jenjang taman kanak-kanak hingga SMA, baik itu negeri maupun swasta. Di Jakarta, Badan Gizi Nasional menyiapkan 190 lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Salah satu sekolah yang mendapat paket makanan bergizi gratis dari dapur SPPG adalah SD 15 Selipi. Menu hari ini nasi ayam, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk. Para siswa pun antusias menyantap makanan ini. Di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz yang meninjau pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Depok, Jawa Barat. Di Kota Bandung, 6.820 paket makanan bergizi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagikan ke sejumlah sekolah, di antaranya SDN Angkasa 1. Pagi ini para siswa mendapat menu ayam goreng, sayur sawi, dan pisang. Ada 2 SPPG yang mulai mendistribusikan paket makanan bergizi gratis, yakni SPPG Lanut Hussein Sastra Negara dan SPPG dari Badan Gizi di Sukajadi, Bandung. Tim iNews melaporkan. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono memastikan persoalan yang dialami petani seperti pupuk, bibit, dan pengairan tuntas di tahun ini. Hal ini disampaikan langsung saat kunjungannya ke Lombok Tengah menghadiri tanam raya varietas padi unggul Gamagora 7 di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB bersama para petani. Salah satu persoalan yang paling diatensi yakni persoalan pupuk lantaran banyak dikeluhkan para petani, mulai dari harga yang mahal hingga stok yang terbatas. Sudaryono menjelaskan jumlah pupuk yang dialokasikan sebesar 9,5 ton untuk kebutuhan tahun 2025 sehingga memastikan pupuk sudah tersedia di kios-kios. Sementara itu untuk hasil panen tahun 2025, Kementerian Pertanian menargetkan 30 ton beras. Jika hasil panen sesuai target, maka dipastikan tidak akan ada impor beras di tahun ini.
Bagaimana kita kawal pada saat panen raya harga tidak boleh jatuh. Petani harus dibeli dengan harga yang baik. HPP sudah ditentukan 6.500 dan tidak boleh kurang dari itu. Untuk memastikan bahwa petani tidak boleh rugi. Itu poin pertama. Yang kedua, Bulog sudah diperintahkan oleh Presiden hasil panen yang tidak terserap oleh pasar, maka Bulog wajib menyerap semuanya, tidak ada kuotanya. Selanjutnya saat panen nanti Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mengawal hasil panen petani agar harga tidak jatuh sehingga tidak merugikan petani. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dalam rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah berencana meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan bagi pengusaha UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif hingga pekerja migran. Salah satu skema akses pendanaan yang akan disiapkan pemerintah akan melalui lembaga simpan pinjam. Pemerintah juga akan menggulirkan program khusus pinjaman murah untuk pekerja yang mau ke luar negeri dengan bunga yang sangat rendah. Caimin menyatakan pemerintah ingin menambah akses modal dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil. Total dana yang disiapkan diperkirakan mencapai 20 triliun rupiah. Beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara pemerintah, baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya. Kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Agenda pemberdayaan ini diharapkan dapat menghapus kemiskinan di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Kesel juga gitu. Kesal saya. Abraham silakan. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ditanyakan oleh Bung Aiman. Di baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara.
Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Udah pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Padahal kita lihat dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lambatnya begini. Judulnya terus. Saya Anissa Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. TKP Rumah tangan. Pilkada Jakarta. Bakaran Suai. Makamkan. Sederhana aja. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang. Sulap Utara. Jumawa. Siapkan. Terbesi. Ciguru. Presiden. Darat. Tewas. Tim SAR gabungan. Tambah. Putosen. Jakarta. Embara deh. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. Kris Dayanti 9%. 2 korban. Gangster yang Upaya kami. Beliau. Senjata delay. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu. Was tenggelam. Erupsi terjadi. Pencarian Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke 9 barat. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah hiasan panel dinding kayu jati yang tertempel di ruang rumah, kantor, hingga kafe. Namun siapa sangka jika panel dinding kayu ini hasil limbah kayu yang tak terpakai. Di tangan Dalikun, warga Dusun Maitan, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, limbah kayu tersebut disulap menjadi beragam kerajinan panel dinding. Setiap hari, Dalikun bersama karyawannya membuat berbagai motif panel dinding. Untuk membuat papan panel kayu hanya perlu beberapa proses sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan keterampilan. Pertama, kayu limbah dipilih yang bagus. Selanjutnya dipotong sesuai ukuran. Pada tahap akhir ditempel sesuai pola dan dihaluskan. Waktu itu karena kita juga nggak kerja, makanya kita untuk nganu kayu limbah, menggunakan kayu limbah biar jadi bisa dipakai, bukan untuk kayu bakar. Makanya kita bikin panel ini. Bikin panel ini nyatanya Pak, banyak orang pemesan gitu ya. Ini kesini mau lihat-lihat panel, lihat dari Facebook kelihatannya bagus, terus harganya murah. Mau lihat sendiri di tempat pabriknya, tempatnya bikin, biar harganya lebih murah gitu. Dalam memasarkan panel dinding, Dalikun memanfaatkan media sosial. Untuk satu potong panel dinding ukuran 18 x 49 cm dijual dengan harga Rp11.500. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan Kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari Kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur.
Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu hujan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70.000. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar, hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Kalau turun-temurun sudah. Kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali lagi ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki terasering yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti terasering yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan.